tapi yang namanya provider itu ya pasti mempertahankan diri, takut kehilangan follower. Kan itu toh masalah. Jadi nggak ada ini ya loh, karena sistem kita ini kan hampir seperti sistem cloud kan. Kalau yang sekarang dunia yang kita pakai, dunia handphone ini kan dunia cloud. Handphone kenapa bisa hidup? Karena ada kartu. Kartu terhubung oleh satelit. Nah, satelit ini mempunyai program yang kemudian program itu dipaketkan lewat kartu. Kartu dimasukkan handphone. Akhirnya handphonenya hidup, sehingga paket yang dari satelit ini bisa dikirim melalui handphone, bentuk gambar, bentuk berita, bentuk apa, bisa dikirim di situ. Nah, kalau enggak itu bisa ngirim, kan syarat ngirim itu kan apa? Harus punya kuota untuk beli wifi. Kalau nggak punya kuota masih bisa, tapi cari wifi gratisan, cari hotspot, cari wifi gratisan. Namanya .co.id.co.com. baru kita kirim gambar ke warung-warung itu. Loh, sistem kerjanya manusia kan hampir sama. Allah punya cloud, punya harddisk gede di langit sana yang namanya lauhil mahfuz, catatan yang terjaga, nggak bisa diretas catatan itu illa bisultan. Makanya iblis nggak bisa menghack, nggak bisa meretas, dijaga betul. Nah, manusia itu kan terdaftar di situ. Hampir semua agama punya keyakinan itu. Kalau orang Yahudi Nasrani menyebutnya tabut Sulaiman, orang Romawi menyebut kotak Pandora, kalau orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah, nyawa kita itu kan terhubung di situ. Wong pernah diregister alastu birabbikum qalu bala syahidnya, tuh dikasih paketan, paket rezeki, paket istri, paket nyawa. Kalau paketannya habis ya kick, udah selesai. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, di sini ini kan punya paket-paketan, paket sholat, paket Quran, paket apa. Makanya paket-paket itu bisa di-download, bisa kita pakai dan kita bisa bagi. Makanya kita bisa kirim Fatihah ke orang lain, kita apa, ruh kita bisa ila ruhi wa jasadi, itu bisa kita kirim. Nah, kalau kita ngirim, kalau punya wifi, kalau nggak punya, cari wifi gratisan. Namanya tawasul ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jamilul terus baru wa ila abaina ummahatina masyayikhina al-fatihah gitu syarat. Makanya kita punya tradisi membagi doa karena cloudnya bisa dilakukan itu. Nah, orang nggak percaya masa Fatihah bisa dibagi, ya bisa, jangankan Fatihah, mau sepak bola aja bisa. Satu orang nonton di lapangan, naikkan ke satelit, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Nah, makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah, makanya di sana itu kemudian ada pemancar utama di dunia yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Dan dari situ ada makom Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Sofa Marwah. Ini kan pemancar-pemancar itu sejarahnya terverifikasi. Ya, terverifikasi. Loh, makanya santri-santri ini punya kebiasaan tawassul karena tahu paketan santri itu kecil. Yang paketan gede siapa? Ya Nabi Wali tadi itu. Karena download qalu rabbuna wa tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Download selama 25 tahun Syabdul Qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sunan-sunan itu lama downloadnya. Lah kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung tidur. Semutan. Nah, makanya kita nggak punya paketan, maka kita lebih sering menggunakan wifi gratis dari tawas. Makanya pasar wifi gratisan ini kuat di Indonesia, wali-wali
yang terdaftar, terverifikasi. Syekh Abdul Qadir itu karyanya ada, muridnya ada, komplit, sehingga orang nggak khawatir ini kalau jadikan provider resmi. Nah sekarang kan tiba-tiba ada tawaran wali-wali baru, provider baru yang belum diverifikasi, memverifikasinya maksakan. Tapi konsep na'budu nasta'innya, sirotol mustaqimnya masalah. Sirotol mustaqim na'budu nasta'innya Syekh Abdul Qadir itu, bayangin perempuan aja jinabat 41 kali, saking takutnya kepada Allah. Tapi yang pasar-pasar baru ini kan lebih enjoy, yang orang nggak perlu lagi takut sama Allah, karena wali yang baru ini bisa madamkan api neraka, terus siksa kubur nggak jadi. Nah ini kadang sirotol ladina yang ini boleh diverifikasi oleh santri, karena pesantren itu nggak pernah ngajarin itu. Santri-santri di pesantren manapun nggak pernah diajarkan itu, bahwa menyentuh payudara perempuan bisa menjadi wali. Itu nggak pernah ada pelajaran itu di pesantren. Nggak ada pendidikan pesantren terus malaikat libur, nggak ada. Nah itu makanya alladzina ini konsepnya gede, karena alladzina itu yang mati ada kuburannya, yang meninggal ada verifikasinya. Nah, makanya di pasar wifi gratisannya wali ini, di dalam santri NU yang paling kena itu ya di sini, karena yang paling sering menggunakan wifi gratisan. Nah, Syekh Abdul Qadir terverifikasi. Nah ini makanya ini lagi baru sekarang, kalau bismillahnya sudah berjalan di Indonesia ya, husnudzon ibadah sudah berjalan di Indonesia, sirotol mustaqim sudah berjalan, sudah diajarkan lama. Begitu ini verifikasi alladzina, ini baru fase ini. Jadi ada orang-orang yang tiba-tiba kemudian membawa pasaran wali yang lebih gampang. Sebenarnya seandainya kalau itu benar gitu lebih enak, saya juga pasti akan lebih ikut itu, karena lebih enak. Ya, tapi pesantrennya dia ya buyang kalau udah kayak gitu. Wah enak melu sana aja daripada ikut kiai budek, sholat khusyuk aja diajarkan, ikut di sana enak langsung. Oh iya, jadi kiai enak, di sini susah. Kiai Jawa ngaji di Bogor, oh kalau ikut sana enak, waktunya bisa mundur, mataharinya bisa geser gitu. Oh iya, tapi petani sawah nanam padi nggak selesai sampai sore kok, masih sore mau libur udah belum selesai jamnya kan, ya bisa keolet. Nah ini ini konsep dasar yang harus selesai di kalangan kaum muslimin, karena tawassul wifi gratisan ini paling laris di kalangan lantil lama. Jadi makanya kita nggak boleh terus tiba-tiba biarkan ini. Makanya khol seperti ini untuk mengingat. Jadi makanya syariat di Indonesia itu tidak pernah berbenturan dengan hakikat, karena wali hakikatnya kelasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya hafal Quran, ya begitu takutnya kepada Allah. Imam Ghazali ya demikian kerasnya dalam ibadah. Jadi nggak ada benturan. Islam berkembang di tempat lain sampai sekarang bisa bergerak seperti ini, syariat tetap tertata beriring dengan tasawuf yang terjaga. Karena apa? Imbang, sama-sama walinya ini wali syariat, sama ini mengajarkan syariat fikih yang demikian kaku, yang di sini juga wali-wali hakikat yang juga kalau dalam bahasa ini ekstrim menjaga takutnya kepada Allah. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil
ulama sama-sama ini, yang tidak kemudian ini wali, ini ulama, enggak, sama-sama takut kepada Allah. Pelajaran kurikulumnya. Nah makanya yang belakangan ini kan terus nggak berapa, sama orang lain juga begitu kasar, sama siapa-siapa galak, apa-apa kok kepruk, apa-apa ini serang gitu, ini apa gitu. Nah itu loh, jadi jangan biarin aja situasi umat ini mendapatkan perimbangan. Alladzina ini memang boleh diverifikasi. Kalau dia nggak cocok, oh ini bukan, oh ini bukan, ya nggak bisa tuh, ini harus, ini nggak bisa. Karena apa? Alladzina ini panjang urusannya. Nah itu, kalau enggak, ini nggak selesai di sini, makdud dolin. Makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladdallin. Dari pertama aja kita lihat, begitu ada yang kehilangan bismillah, enggak mengenal ar-Rahman, belas kasih dunianya ini hilang, galak sudah. Yang di sini begitu alladzina nih masalah, makhluk, karena terus tiba-tiba juga sama orangnya sesama kaum muslimin galak gitu, kafir ini loh. Padahal kita ini diajarkan la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Makanya Banser kalah, karena Banser itu doktrinnya baru, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan sakit hati sesama kaum muslimin. Makanya Banser kalah karena perintahnya baru jangan sakit hati. Kalau sana perintahnya sudah kafir, ya lebih kalah keras perintah sana, doktrinnya kalah. Jadi makanya menjadi sangat penting di dalam tradisi santri itu bertoreko, itulah bertoreko. Makanya nggak boleh itu. Alladzina ini penting. Nah, alladzina ini kan juga macam-macam itu. Siratal mustaqim Rasulullah, siratal alladzina ini ketemu dengan alamin itu tadi. Karena Allah ini Rabbil alamin. Nah, alam ini kan macam-macam itu. Alam bumi aja ada Indonesia, ada Amerika, ada ini. Nah, ini semua harus dijangkau, semua dijangkau. Makanya ada yang bergerak kemana, alladzina yang gerak ke Eropa, ada yang gerak ke Indonesia, ada yang gerak ke Cina, ada yang gerak ke Afrika. Alladzina ini macam-macam, ada yang ketemu sesama orang Arab, ada yang ketemu orang Afrika, ada yang ketemu, dan ini ketemu dinamika yang berbeda. Makanya Islam itu digambarkan dzalika mataluhum fit Taurat wa matalum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Alladzina ini bergerak nanam, yang ke Eropa misalnya sahabat, misalnya Tariq bin Ziyad, yang ke Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal, yang ke Indonesia para wali. Nah, alladzina ini beda-beda, yang ditemukan juga beda. Makanya yang di sini dinamikanya juga lebih macam-macam. Alladzina ini kompleks ini, kajian tentang orang-orang ini kompleks. Karena Allah ini Rabbil alamin. Nah, Nabi Muhammad itu rahmatul lil alamin. Nah, alamin ini macam-macam. Makanya yang bergerak ke Afrika menghasilkan Islam corak Afrika, yang bergerak ke Eropa menghasilkan Islam corak Afrika, yang gerak ke Indonesia ketemu dengan orang-orang Indonesia coraknya beda. Karena Nabi itu tahun 571, Indonesia tahun 571, dinamika manusianya sudah
maju. Di sini tahun 400 sudah berdiri kerajaan Tarumanegara, tahun 350 berdiri Salongonegoro, Salongonegara, tahun 500-an berdiri kerajaan Galuh. Sudah bergerak. Nah itu mungkin sudah ada zaman Brahma Kumbara, Angling rumah. Maka ketemunya beda, makanya corak yang di bawah juga beda, tanamannya beda. Nah ini, nah yang nanam juga beda, yang nanam ke Yaman beda lagi, yang nanam ke Libanon beda lagi, yang nanam ke Baghdad beda lagi, yang nanam ke sini beda lagi. Makanya corak yang bisa dilakukan di sini adalah corak yang ketika bertemu dengan masyarakat sini. Bahasan binatang di sana sama di sini sudah beda. Di Arab itu kalau bahasan binatang sekitaran unta, sekitaran kambing, nggak ada bahasan yuyu, terenggiling, terus apa kodok, undur-undur, laron, nggak ada. Di sana kalau bahas buah paling ya kurma sama delima, nggak ada bahas jengkol, pete, sawo, kesemek, durian. Ini jadi kiainya harus perspektifnya lebih gede karena ketemu barang yang berbeda-beda. Hantu aja di sana cuma syaitan sama jin. Sampai di sini tambah wewe gombel, kuntilanak, uyang, suster ngesot, mak lampir, grandong. Dinamikanya kan lebih gede. Di sana ketemu agama hijau ya. Di sana ketemu agama baru Yahudi, Nasrani. Enggak ketemu yang Hindu, yang Buddha, yang Wiwitan, yang apa, komplek di sini ketemunya. Sukunya juga beda. Ketemu suku Dayak, ketemu suku Jawa, ketemu suku Sunda, suku Badui, suku apa, ketemunya beda-beda. Ketemu negara juga beda-beda. Ketemu bangsa beda-beda. Makanya konsep pertemuan Al-Ladzinanya ini juga lebih kompleks. Jadi Al-Ladzina itu menemukan zaman berbeda, tempat berbeda. Makanya sampai di sini ketika konsep ini ketemu masyarakat berbeda, apa yang dilakukan misalnya? Al-Ladzina ini membentuk satu sistem keagamaan yang sangat terbuka, bagaimana Rasulullah ketika ketemu dengan masyarakat Madinah yang ketemu suku berbeda, agama berbeda, membentuk masyarakat terbuka, bukan masyarakat yang tertutup, yang siap menerima perbedaan. Makanya konsep yang dipakai adalah konsep Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin, karena udah ketemu para pemimpin ini. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian semua akan dipimpin, akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Siap mimpin dan siap dipimpin. Nah, konsep seperti ini yang terbuka adalah konsep ra'iyah. Makanya ketika Islam sampai sini, konsep yang dipakai ya konsep terbuka, yaitu para pemimpin yang siap mimpin dan siap dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka konsep ra'iyah dipertemukan dengan konsep bangsa. Nah itu yang disebut rakyat itu. Makanya ra'iyah itu rakyat. Yang sekarang jadi kita ini bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Kalau begitu mayoritas diktator mayoritas. Nah makanya ra'iyah ini akhirnya yang tadinya berbeda-beda berkasta bisa menjadi setara. Yang tadinya kasta rendah, yang nggak punya hak konstitusi, kawulo di Jawa sana bisa bilang kulo di atas mimbar. Yang hamba sahaya, yang tadinya tidak punya hak konstitusi apa-apa, ya punya hak, akhirnya bisa bilang saya. Yang Sunda abdi itu sebenarnya nggak punya hak apa-apa, dia budak, tapi karena ikut konsep ra'iyah dia naik pangkat menjadi abdi mah bisa. Lebih keras dikit lagi aing. Rakyat akhirnya semua setara.
Yang tadinya anak petani bisa aja menjadi pemimpin. Yang tadinya anak pemimpin karena nggak belajar bisa jadi juga tidak jadi apa-apa. Akhirnya enak, semua orang di sini menjadi setara. Kita bisa menikmati yang tadinya kasta sudra bisa menjadi bupati, tidak ada masalah karena ro'iyah. Makanya ro'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah, hiduplah sepadan. Ini proses perkenalan. Ketika Al-Ladina tadi orang-orang ini menata daerah yang berbeda dalam konsep rahmatan lil alamin, karena Allah adalah Rabbil alamin. Nah itu makanya konsep musyarakah, persekutuan yang sekarang dikenal dengan nama masyarakat. Masyarakat itu siapa? Ya yang berbeda-beda tadi yang berada dalam kawasan Ar-Rahman bisa bersatu. Kiai bikin masjid, yang bikin keran sama pompa airnya Mas Pion. Kiai bikin tempat wudhu, bikin menara, tapi itu didirikan oleh pabrik semen. Ya dia nggak peduli agamanya apa, yang penting semennya datang. Ini konsep musyarakah. Sampai di pasar kita mau makan, kita ternyata butuh piring. Nah kita beli piring, siapa yang jual piring itu, Islam apa Kristen? Orang nggak nanya. Kita mau makan, tiba-tiba kita butuh rice cooker, kita beli rice cooker ke pasar, kita nggak tahu itu siapa yang bikin. Nggak perlu nanya agamamu apa kok jualan rice cooker. Tiba-tiba kita butuh gas, kita belilah kompor gas. Terus kita masak, tiba-tiba butuh bumbu, kita nggak nanya yang masak yang nanam bawang siapa, yang bikin garam orang mana, nggak ada yang nanya. Lah ini musyarakah, itu bersekutu. Tapi kalau mau mengangkat kepemimpinan, konsepnya adalah wasyawirhum fil amri, maka lahirlah konsep musyawarah. Lah musyawarah bebas, terserah sampean. Konsep terpimpinnya adalah majelis permusyawaratan rakyat. Majelis tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Permusyawaratan wasyawirum fil amri ro'iyah, bebas ro'iyah ini. Nggak ada sekat, semuanya bebas. Kamu anak siapa nggak peduli, pokoknya kalau mau jadi lurah yang daftar di lembaga permusyawaratan. Mau jadi DPR ya daftar aja di KPU. Gak ada urusan anak siapa, turunan siapa, pokoknya kalau persyaratan terpenuh daftar. Mau jadi bupati anak siapa gak ada yang ngurus, mau anak babu anak siapa, yang penting terdaftar. Toh tugasnya setelah itu sama, one man one vote. Ya cari pengikut sebanyak-banyaknya, kalau nggak dapet ya beli. Itu bebas. Itu karena konsep ro'iyah, nggak ada lagi kamu anaknya orang ini nggak akan bisa ini loh. Ditata dengan konsep seperti itu. Kita ini masih tiba-tiba ketemu dengan orang-orang di desa, kami, kakek kami, itu nggak ada urusan, sudah di situ. Tapi kalau mau menawarkan diri ya nggak apa-apa, tapi kalau di masyarakat nggak peduli sudah. Gitu. Kang Deddy tiba-tiba jadi gubernur Jawa Barat. Ya orang mau mana gimana? Mau suka nggak suka? Dia yang menang. Pak Prabowo tahu-tahu jadi presiden, padahal dulu dipecat. Ya kamu mau ngapain kalau itu dipilih oleh rakyat? Ayo, makanya itu pun juga sama kamu. Sekarang tiba-tiba Pak Jokowi, Gibran ini melanggar MK, loh kamu mestinya bersyukur. Setelah itu nanti anakmu juga kalau pengen jadi wapres nggak perlu ngantri terlalu lama. Sudah dimulai sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, jangan-jangan yang kelasnya seperti anak Gibran itu anak kita nanti. Kan gitu, lumayan loh. Yang tadinya syaratnya harus 40 tahun lebih, 30 tahun cukup. 40 tahun lebih, 30 tahun cukup.